uraikan isi dalam Al-Quranul Karim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Itu jelas itu. Nabi Muhammad punya legalitas untuk menjelaskan kalimatullah kepada seluruh umat manusia. Maka sudah diurai tadi. Nabi Muhammad mengajarkan, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Apa bacaan salat di antaranya? Ada itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Petunjuk. Kami ikuti. Al-Quran juga membentengi kami dengan akidah itu, dengan ajaran itu. Tak ada masalah di sana. Nah sekarang Anda sok-sokan datang bertanya, seakan-akan Anda itu santri yang sudah mondok bertanya kepada seorang ulama. Kan saya nggak tahu, cuma bertanya. Saya mengatakan kepada saudara, kapasitas untuk menerima jawaban di otak Anda itu belum ada. Ketawa pula. Begini loh. Nah, sekarang begini aja deh. Sekarang begini. Saya boleh balik bertanya? Boleh. Oke. Tolong tunjukkan kepada saya di mana ajarannya. Kan Yesus nih bersaksi nih. Aku bersaksi bahwa semua mukjizat yang telah aku lakukan, mukjizat yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku kerjakan, mukjizat itu yang aku kerjakan sekarang, dan mukjizat itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Bapa. Itu kesaksian Yesus tuh. Ada kesaksianku. Di mana ayat itu? Nggak ada kayak gitu tertulis, Juma. Yohanes 5 nomor 36. Inilah yang saya katakan, kapasitas anak TK ingin membahas tentang Quran. Ayat itu jangan kau tambah-tambahi. Ketinggian. Kamu ketinggian membahas Al-Quran. Belum bisa. Kamu loloskan dulu dirimu dari ajaranmu, baru kemudian masuk ke Quran. Patahkan dulu argumentasi kitabmu dengan akalmu, baru bisa mendapatkan cahaya kamera lah. Aku handphoneku satu aja nih, pakai satu. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, yang diperintahkan, pekerjaan itu juga yang aku kerjakan saat ini, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yesus membangkitkan orang mati, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, angin menjadi tenang, kemudian air menjadi anggur, dan seterusnya. Itu untuk pembuktian kalau dia itu dipersaksikan oleh pekerjaan-pekerjaan tersebut. Pekerjaan-pekerjaan dahsyat yang Yesus lakukan di tengah-tengah Bani Israel bersaksi kalau Yesus itu adalah Rasulullah. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Yohanes 5 nomor 36. Sekarang muncul pertanyaan. Tolong tunjukkan di mana kesaksian Yesus yang menyatakan, barang siapa yang menyembahku, beribadah kepadaku, maka dia akan selamat masuk surga. Ada kesaksian seperti itu? Silakan. Bapak nggak adil, Bapak. Halo? Kalau spesifiknya seperti yang kau bilang itu, Juma, di mana ada Yesus bersaksi, sembahlah aku, segala macam, itu nggak ada seperti itu di Alkitab. Lah, lalu kenapa kalian menyembahnya? Kalau kami kan sudah jelas tadi, litu'minu billah wa rasuli wa tu'azziru. Jelas itu perintah Allah, agar kamu beriman kepada Allah, agar kamu beriman kepada Rasulnya. Nah sekarang mana di dalam kitabmu hal yang sama seperti yang tadi yang saya katakan? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal, berarti bersaksi kan, bahwa engkau adalah satu-satunya Tuhan yang benar, dan bersaksi bahwa Yesus adalah utusanmu. Tuh. Nah sekarang mana kesaksian yang diajarkan Yesus? Menyembah Yesus adalah selamat. Mana? Hidup kekal adalah menuhankan Yesus. Hidup kekal adalah beribadah kepada Yesus. Mana dalilnya? Mana ajaran dari Yesusnya? Ada? Ada bang? Ada? Yesus kan berkata, aku berasal dari Bapa. Apanya ini? Jadi aku dan Bapa adalah satu. Jika engkau melihat, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya,
konsep imannya orang Kristen mengibadahi Yesus, itu perintah Yesusnya mana? Kalau Yesus kami kan itu, jelas tuh. Yesus itu Mesias Juma. Saya ngerti Yesus Mesias, orang yang diurapi. Paham kami umat Islam, jangan ajarin. Yang saya tanya, perintahnya. Anda kan bertanya tentang syahadatain. Nah sekarang Ya. Yesus pun mengajarkan syahadatain. Oh, Apa ada syahadatain? perintahnya. Ada. Jadi Yohanes 17 nomor 3. amanat agung dari Yesus, pergilah Apa tuh? ke seluruh bumi. Bukan itu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya tidak tanya itu kawanku cap kangkung. Yang saya tanya sahadatain terhadap Sahadat. Kami nggak ada sahadat. Kami nggak mengenal sahadat. Yesus mengajarkan syahadat. Itulah kamu kawan. Markus 12 nomor 29. Itu syahadat. Kemudian juga diajarkan oleh Yesus tentang konsep resep. Markus 12 ayat berapa tadi Juma? Biar ku baca dulu sahadat tadi dulu. Mana di Markus 12 ayat berapa? 29 Cak Ayu. Apa? Kita buka aja, nggak perlu Juma, buka aja biar kita lihat. Ya Markus heran 12 ayat berapa? Ada kitab di depan heran aja ada orang bertanya tentang Al-Quran, tentang hadis. Kami Juma tapi Bible nggak pintar paham. menghafal. Kami bukan umat penghafal. Bilang aja Markus 12 Bagaimana ayat mungkin berapa? Anda bisa paham sesuatu kalau Anda tidak paham, tidak hafal? Ingat saudara, orang hafal itu berarti Untuk ada di apa dihafal? Hei, Kami nggak dengar, tipe-tipe kami, dengar, bukan gaya kami dengar. menghafal-hafal Justru karena ayat-ayat. itulah Untuk apa kamu itu? jauh dari Bible. Orang yang menghafal itu artinya yang dihafal itu ada di dalam kepala, yang dihafal itu ada dalam hati. Gimana ceritanya? Apa Yang kau bedanya? bilang tadi ayat berapa? Cepat kali kau itulah ngomong. lucunya. Oh iya dong. Kok lucu? Markus Aku di 2. ada Alkitab di depanku, bilang aja. Markus 12 ayat 12 berapa? nomor 3042. Mau kiper. Masih mau kau datang besok. Itulah kau dibodohi terus sepanjang hari sampai kau dikubur. Nomor 3000 berapa? Karena Cuma kau kamu jangan tidak ngerti ada-ada lah. Bible. Bentar aja lah, Makanya Cuma. pendetamu itu cuma ngecap-ngecap di mimbar. Kau cakep-cakep, kamu hanya Jadi, manggut-manggut. Kau nggak tahu, nggak Ini ngerti aja kau kenapa Bible. nambah-nambahi ayat kitab orang, pantang kayak gitu. Markus 12 nomor 3420 bab linia ketiga. Mampus kau. Hai, nenekmu kiper. Makanya Bible sendiri nggak paham. Mana ada nomor 3000 sekian? Iya makanya kau tak Sahih belajar. Bukhari yang sampai 3000-an. Makanya Sahih Bukhari kau tahu, Bible kau nggak ngerti. Jadi- Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Jadi nggak sampai Markus 3000-an 12. ayat itu, cuma janganlah mengada-ada. Yang benar-benar aja Markus lah. 12, Markus 12 nomor 29 kuceluk. Kami pantang mengada-ada, yang apa adanya aja lah. Pantang mengada-ngada, awas ya kau jilat ludahmu Jadi sendiri. nanti. kalau kulihat gaya kalian Cobalah itu, baca itu kitabmu. nggak sanggup kau jawab, kau salahkan aku. Udahlah, Yesus mengajarkan mana bersaksi bahwa dia itu adalah Cuma Tuhan mana? Ada. Ada enggak? Yesusnya kan bersaksi tuh. Di hadapan Tuhannya dia bersaksi. Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. itu aja ayat andalanmu kulihat, macam nggak ada lagi yang lain. Ini kita berbicara mengenai syahadatain, bro. Ini aja bosan aku ceritamu ini aja, turunlah aku. Nah sekarang begini. Menurut Muntah, Yesus, itu aja menurut bosan. Yesus, hidup kekal bisa diperoleh kemudian mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan kabur. Payah. Oh, diladenin bahas tentang hadis ketinggian. Bahas Bible aja. Coba Dinda. Di Markus berapa itu loh? Dia tanya Markus, tadi bahas Al-Quran hebat. Temannya Edis ini. Harusnya kan kaidahnya kita pelajari Quran dulu. Al-Quran mengajarkan ciri-ciri orang kafir, ciri-ciri orang fasik, ciri-ciri hukuman orang kafir yang didapatkan di dunia seperti ini. Kita baca Al-Quran itu. Lalu kemudian kita cocokkan dengan keadaan saudara Kristen. Kok betul ya? Kok jelas ya? Sama. Kenapa bisa? Itu baru orang belajar. Lah ini bahasa hadis tentang syahadat.
Lupa kalau Yesus sendiri mengajarkan syahadat. Aduh, ubur-ubur ikan lele, kabur le. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan sahabat yang lain. Ketua kita mungkin ada yang ingin disampaikan. Ustaz Alif, Bagaimana dengan pondok tadi? Ya, kita baru saja turun gunung, Gurunda sudah masuk tol. Nanti pas jaringan benar-benar stabil dan di rest area lah istirahat, nanti kita spill kegiatan kita tadi dan mengajak ikhwan filah juga semua. Mari kita tolong mendukung ya ta'awun, terutama dalam hal kemajuan umat dan para mu'alaf tentu di dalamnya. Itu insya Allah nanti. Kita lanjut dulu aja diskusi para guru semua. Kita juga nunggu Oke, sip. stabil jaringan. Ini ada Baik, Bang baik. Alex juga nih. Alex mungkin Kristen ya? Bang Alex. Love you. Love. Salam. Ya, Bang Alex. Ingat ya buat Kristen, jangan lupa umat Islam itu seringkali mengingatkan kepada kalian Yohanes 17 nomor 3 itulah prinsip ucapan Yesus. Tetapi yang anehnya adalah justru banyak umat Kristen yang menolak ayat itu, melupakan ayat itu, lebih memilih orang lain yang mengajarkan menuhankan orang yang mengucapkan ayat itu. Nah, disinilah kita ya diskusi. Silakan tanggapi guru kami kembali monitor. monggo Ya, Mas salam, Ales Bang. bertanya atau ditanya. Ini Bang, Dinda Mafi ini, Dinda Mafi yang bisa ini. Silakan. Ya, silakan. saya bertanya, saya nggak mau debat sekarang, saudara. Nggak mau debat, nggak, pokoknya mau diskusi aja. Tapi tentang konsep ini, boleh nggak? Mumpung ada Ustadz Wafi di sini. Kamu Boleh. Protestan ya? Katolik Bang, Katolik aku. Oke, lanjut. Apa pertanyaannya? Gini Ustadz, saya akan membacakan satu ayat. Ayat itu ayat Al-Baqarah. Gaya. Al-Baqarah Oh, ayat bacakan 30. Ayat 30 itu tuh. Nah, di situ Al-Baqarah ayat begini, Pak Ustadz. 30. Oke. Ya, Nabi Adam. Di situ kan ayatnya begini, Pak Ustadz. Ketika Allah mengikrarkan janjinya kepada malaikat, Allah berkata, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Benar begitu ayatnya, Pak Ustadz? Iya. Terus Nah, untuk membantu saya, Pak Ustadz, kan di situ kan Allah menjanjikan seorang khalifah di bumi. bukan menjanjikan, menjadikan. Ya, maksudnya kan ya udah menjadikan ini kan Pak Ustadz, itu Adam sudah ada apa belum? Ya sudah ada lah. Oh, Adamnya sudah ada. Lah kan ayat ini turun ke Nabi Muhammad, kan sudah selesai ceritanya. Gimana sih? Ini Ya. ini ceritanya pada saat penciptaan, Pak Ustadz. Memang Al-Qur'an memang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maksudnya Ya. saya gini, ini kan ayat waktu Allah mengatakan sesungguhnya, kan belum terjadi apa-apa di sini, Pak Ustadz. Masih laskar surgawi di sini. Yang dalam hal ini kan malaikat, ya kan? Ya. Ya. Allah kan bicara kepada laskarnya bahwa ia akan menjadikan seseorang di bumi nanti khalifah atau pemimpin. Nah, saya bingung di sininya Pak Ustadz. Itu waktu itu Adam sudah ada apa belum tuh? Berarti Soalnya saya baca saat Al-Quran Allah itu ya, ya silakan. gimana? Soalnya saya baca Al-Quran itu saya tidak menemukan waktu Allah mengatakan ini Adam sudah ada maupun Adam belum ada. Gitu Pak Ustadz. Oh ya, jadi kalau maksud Anda bertanya ayat ini yang turun ketika Nabi Muhammad, maka Nabi Adam sudah ada. Karena ayat ini turunnya kepada Nabi Adam. Tapi ketika yang diceritakan oleh Allah
tentang ayat ini di zaman dulu ketika Allah berinteraksi dengan para malaikat, di sana diterangkan dalam kitab-kitab tafsir bahwa saat itu Nabi Adam akan diciptakan, berarti belum ada. Terus kenapa? Oh ya, nggak apa-apa Ustaz. Cuman mau konfirmasi soal kan nggak ada dijelaskan di dalam Al-Quran kan. Baik ada atau belum ada. Cuman kan dibantu sama hadis kita bahwa dalam artian interpretasi dari ayat ini Adam belum ada. Ya, terus Ya. pertanyaannya, Pertanyaan kan di sini Bang. ya, Penggenapan dari ayat ini itu terjadi kapan Bang? maksudnya seorang penggenapannya? maksudnya seorang khalifah ini Mm-mm. itu terjadinya kapan? Di ayat Al-Quran kan ada bang, ketika Nabi Adam itu sudah diciptakan dan kemudian beliau melanggar apa yang disampaikan oleh Allah, la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kamu mendekat kepada pohon ini, maka kamu termasuk orang yang zalim. Kan di saat itu Nabi Adam akhirnya keluar dari surga dan Nabi Adam menjadi khalifah. Karena Nabi Adam ini diutus ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, aku menjadikan kamu di bumi sebagai khalifah. Ya, maksud khalifah ini adalah bahwa Nabi Adam disebut khalifah li'annahu khalafal jin ay ja'a ba'dahum. Jadi Nabi Muhammad ini datang setelah jin sudah ada. Jadi jin dulu baru Nabi Adam. Begitu. Untuk apa? Oh, ya. Khalifah ini apa tujuannya? Liiqamati ahkamihi wa tanfidhi wasayahu. Untuk menerapkan hukum-hukum Allah dan menyampaikan wasiat-wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya Pak Ustadz, kalau tujuannya itu masih terlalu jauh Pak Ustadz. Tapi pada kesimpulannya digenapin pada saat Adam diusir gitu kan. Ya, betul. Penggenapan dari janji ini kan pada saat Adam sudah keluar dari surga, barulah tergenap janji itu dan Adamlah orangnya, khalifah itu. Ya, Betul. jadi nggak bisa diasumsi orang lain kan, pasti Adam. Iya, betul. Nah, jadi begini Pak Ustadz. Di surat Al-Baqarah nomor 36 kan dikatakan begini Pak Ustadz. Hukumnya itu ketetapannya itu Adam itu ditetapkan di surga Pak Ustadz. Al-Baqarah 36 ya Pak Ustadz. Al-Baqarah Coba Pak Ustadz. 36. Coba Pak Ustadz baca di situ. Al-Baqarah yang 36. Oke, terus? Di situ kan permulaan ciptaan Adam ini diciptakan untuk ditetapkan di surga kan Pak Ustadz. Ya. Benar begitu Pak Ustadz. Mm-mm. Ya. Terus menyangkut dengan khalifah tadi. Gini aja Pak Ustadz, saya juga bingung menguraikannya. Kalau misalnya ada ditetapkan di surga, itu ketetapan pada mulanya. Siapa yang membatalkan ketetapan ini untuk ada menjadi khalifah, Pak Ustaz? Oh bukan, begini mas, ini ya paham, ini sebenarnya pertanyaan sudah dari dulu ini ya. Ketika Nabi Adam dikatakan, wa qulna ya Adamu uskun, ya, wahai Adam, bertempatlah kamu, diamlah kamu, antah kamu, wa zaujuka dan pasangan kamu, al-jannata di surga, wa kula dan makanlah kalian berdua minha dari surga itu, rogodan haitsu syi'tuma, terserah, cuma wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Nah, ketika Nabi Adam sudah melakukan pelanggaran dengan mendekat kepada asy-syajarah, pohon yang dilarang oleh Allah, ternyata fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Lalu setan ya menggoda Nabi Adam dan Sayyidah Hawa dari gangguan untuk mendekat dari syajarah tersebut, maka Allah mengeluarkan keduanya. Nah, Allah di dalam agama Islam, kita itu ada konsep yang namanya kodok dan kodar, mas. Allah sudah mengkodokkan. Kodok apa?
Qada adalah sesuatu yang telah Allah tulis, telah Allah tentukan sebelum segala sesuatu ada. Itu ya. Qada adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan sebelum segala sesuatu ada. Qadar adalah realisasinya. Sekarang ini sudah terjadinya ini. Sesuai dengan yang dulu. Itu namanya qadar. Allah sudah menetapkan dalam qada bahwa Nabi Adam sebagai khalifah. Lalu Allah itu sudah menetapkan bahwa nanti yang akan menyampaikan hukum-hukum Allah, wasiat-wasiat Allah adalah Nabi Adam. Sebenarnya syaitan ketika menggoda Nabi Adam, Allah tahu bahwa Nabi Adam nanti akan terpeleset. Khilaf, bukan bermaksiat ya. Nabi Adam bukan bermaksiat, bukan berdosa. Terpeleset, terjadi khilaf kepada Nabi Adam. Karena kalau kita bahas, loh kan gara-gara dosa Nabi Adam kan beliau itu diturunkan, bukan gara-gara karena jadi khalifah. Oh tidak. Nabi Adam itu ketika mendekati pohon ini menggunakan kata amar ghairu lazim. Perintah yang tidak menuntut untuk kewajiban. Allah cuma mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Perintah itu ada kalanya dua, Mas. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Ya, ada kalanya sunnah.